Yes, yes, yes. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Saya kira tidak perlu menunggu lagi. Kita mulai saja. Cuaca ini nanti malah kita bergabung dengan mereka. Mari kita siapkan diri. Selamat datang tamu undangan dari tanah leluhur kita yang kita cintai ini. Selamat bergabung dengan kami pengurus BORI bersama dengan mahasiswa-mahasiswi anak tanah leluhur negeri ini di BORI ini di PIC Bundaran Hi Kuala 2. Kami datang dari tanah rantau pada hari yang tepat ini dari raya tubuh dan darah Kristus yang akan kita rayakan besok, dan kami mau mengajak kita semua yang hadir di tempat ini, mari memeluk kembali Ibu Pertiwi kita. Ibu Pertiwi kita yang telah mempersembahkan diri, memberi kita makan, minum, dan yang terwujud dalam Ekaristi sebagai tanda pemberian diri Yesus Kristus, makanan kehidupan dan keselamatan kita yang besok kita rayakan di gereja. Perayaan persembahan yang kami bawakan akan kami kemas dalam ragam seni, drama, nyanyian, dan tarian, yang juga merupakan warisan dari leluhur tanah ini. Persembahan kami ini akan disempurnakan dalam kurban tubuh dan darah Kristus, yang menjamin hidup dan keselamatan segala ciptaan. Mari kita siapkan hati, menikmati, dan menyimak secara mendalam persembahan dari kami yang kami letakkan dalam nama Bapa, Allah Bapa yang mencipta alam semesta, yang boleh kita diami saat ini dan di sini. Dalam nama Allah Putra, Yesus Kristus yang memberi kita makanan rohani dan jalan keutuhan kehidupan di bumi dan di surga. Dan dalam nama Roh Kudus, Allah Roh Kudus, yang memberikan inspirasi bagi kita sehingga berani berjuang mempertahankan keutuhan alam ciptaannya dari segala bentuk gangguan dan ancaman yang merusak dan mematikan. Amin.
Bisa bang sama. Gitu. Kupanggil engkau dayang-dayangku yang cantik
semuanya telah terbelah, berkeping-keping, tinggal puing-puing. Diterjang badai modern, egois, monopoli hidup hanya untuk diri sendiri. Engkau, dan mungkin juga engkau anak zaman ini telah mengkhianati adat budaya leluhurmu dan pasti tak terhindari dan tak terhindari untuk tanah negeri ini. Di sini kutuk telah dan sedang terjadi. Ibu engkau tadi telah mati kau bunuh. Dan lihat, ibu pertiwiku dan ibu pertiwimu. Dia sedang jatuh terkapar. Berdiam dalam sekarang. Keserakahanmu. Tanah negeri warisan leluhurku perlahan mencampakkan aku. Sekarang dia kembali berdaya saudaraku pada lapak judi belakang balai-balai adat. Apa daya? Sayap-sayap dan jemari penabur di tanah negeri ini telah patah dan mati tertembak. Rumah alam leluhur kami telah punah, bergilas, dan tergusur dalam merampok. Batang kalina di dalam pemandian kami telah putus, ditimbus cakar-cakar maut. Ini mengalirkan sampah, darah, dan ludah hilang mereka abadi. Kemana lagi kami harus pergi? Mencari, mengadu hidup kami. Telah sirna tanda alam negeri ini perantara lidah sang pencipta. Dia setia mengabarkan terang setiap tempat lantara anak negeri. Ibu Pertiwi yang kami cintai, engkau yang telah mengasuh dan mengayomi kami. Engkau setia mencintai tanpa amrih dan pamrih. Oleh cinta dan pengorbananmu, tubuh ajur ibu. Di sini aku kembali mendekatmu, ibu. Beri aku sedikit waktu untuk mewujudkan rasa cintaku. Sebab aku harus memulai dari setetes manis tebu. Karena hanya ini yang punya. Dan telah berjuang membalut dilur-dilur tubuhmu, ibu.
pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, Yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Begitulah perasaan kami. Saya kira yang terjadi sekarang hanya marah dan terus marah. Kepada siapa kami harus marah? Tanah yang kubanggakan, yang berlimpah susu dan madu, tinggal cerita. Besok lusa orang boleh bercerita, saya tidak ada bangga lagi karena saya tidak merasakan madu dan susu. Di tanah ini saya sudah rakus, saya sudah serakah. Kepada siapa saya harus menangis? Menangis hidup saya. Rumahku, rumahmu, rumah kita sebentar lagi roboh, bahkan sudah mati. Musik kami bukan musik senang, musik kematian yang akan mengantar kita sama-sama mati di tanah ini.
Kita hanya melihat, dan terus melihat. Nasib anak cucu tidak lagi kita pikirkan. Mari kita rasakan. Anak cucu masih berbaris. Anak cucu masih merantau belajar. Kita sudah gadai, kita sudah jual. Anak pulang tinggal menangis. Kepada siapa? Dia harus marah. Tangisannya didengar oleh siapa? Tinggal setetes manis tebu yang mereka titip. Tinggal tempayan yang mereka titip. Itulah yang mereka banggakan, tanah leluhur ini. Saya kira begitulah jalan cerita. Kita datang duduk di sini mau sambung rasa. Mudah-mudahan rasa yang kami bawa dari kampus dan rasa di kampung halaman ini bisa menyatu. Saya tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini melihat tadi. Apakah hati juga berdebar-debar? Ini hanya cuplikan sedikit saja yang kami tangkap, kami mainkan. Hidup sesungguhnya lebih keras dari yang kami mainkan. Maka sekarang kita akan sambung rasa, sambung pikiran. Adik-adik kita, mahasiswa, anak-anak mahasiswa ini, mereka bergelut dengan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu di kampung bergelut dengan tanah, berjuang, tiap bulan harus kirim. Jangan sampai kita korbankan semua. Maka baik, mari kita dengar seperti apa yang kita rasa. Seperti apa keadaan sekarang ini? Apakah betul atau lebih parah seperti yang kami mainkan tadi? Brother John, saya ingin Brother John sendiri akan mengungkapkan dulu bagaimana situasinya. Jadi kami membawakan seperti ini karena kami begitu kasihan Ibu Pertiwi. Dalam jangka 5 tahun perkiraan kami, Ibu Bumi ini mati. Dan bukan 5 tahun. Setiap hari kita sudah alami kematian, lumpuh. Tak kepada siapa kami harus berteriak. Kami harus marah. Kami harus sedih. Mari. Terima kasih banyak. Sebetulnya sepanjang bermain tadi, karena memang terus terang naskah ini naskah dari saya sendiri, dari hasil refleksi saya, dari hasil pengamatan saya, rasanya saya hampir tidak tahan. Rasanya hampir tidak pernah saya mengalami hal yang seperti ini ketika saya mengadakan beberapa kali pertunjukan, termasuk ketika saya mengadakan pertunjukan untuk mengangkat perkawinan surgawi, sesuatu yang sangat berbeda yang saya rasakan. Juga ketika saya mengangkat bagaimana dunia pendidikan, ketika seorang anak menyerahkan tongkat kepada pejabat dinas pendidikan. Jauh sekali yang saya rasakan di tempat ini, sangat mendalam. Saya merasa hanya air mata yang keluar.
Saya kira itu yang terjadi, yang dan akan terjadi sekian puluh tahun yang akan datang, akan terjadi perang seperti ini. Ketika saya berjalan melihat keadaan di tanah ini, sudah banyak tanah masyarakat kita habis, dijual ke orang lain, akhirnya orang lain yang menutupi dan kita bekerja dengan orang lain, bekerja dengan suku lain. Kita mau bekerja di tanah kita pun menjadi terhalang. Itu situasi yang membuat perasaan saya tadi ketika perang itu terjadi, ketika Ibu Pertiwi di sana tertidur dan tidak berdaya. Maka saya pun berjuang sedemikian rupa di tanah ini, di tempat ini. Saya bercoba mengelola ini, bagaimana ini bisa Ibu Pertiwi bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dan pada akhirnya pada hari ini semuanya saya persembahkan untuk Ibu Pertiwi ini. Hasil bekerja saya beberapa waktu lamanya, semua saya persembahkan pada hari ini. Dan naskah ini nanti akan kita mainkan bukan hanya di sini, nanti akan kita mainkan juga mungkin di Pontianak, hanya kita tinggal tunggu waktunya. Saya kira itu perasaan saya yang mendalam, itu sekali lagi, itu berdasarkan pengamatan saya dan juga refleksi saya selama ini. Dan selanjutnya, ya itulah ungkapan saya. Saya tidak bisa mengatakan banyak daripada yang sudah saya katakan ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tidak menangis ya. Saya minta Bapak berdua tadi, tidak perlu dijemput dengan tarian lagi. Bapak berdua tadi yang menerima tempayan dan tebu, boleh ambil posisi di sini. Tidak dijemput dengan tarian lagi ya, karena tarian sudah selesai. Mari ya Pak. Oh, Tidak apa-apa, mari ya Pak. Ini simbol yang disampaikan oleh anak kita. Saya tidak tahu perasaan Bapak seperti apa. John yang merancang tadi, saya juga yang merancang, kami juga mulai berusaha semampu kami. Dan dia mengatakan dia sudah berjuang habis-habisan. Saya juga berjuang habis-habisan Pak. Waktu kuliah mereka yang begitu padat, tugas begitu banyak, saya hanya minta, kalau kamu masih bikin ibu bumi, tidak ada alasan, mari kita kembali ke kampung. Karena sekolah ini hanya menyiapkan kamu untuk ke kampung. Kalau kamu tidak kenal kampung, kamu pulang kuliah, mau cari kerja di mana, mau tinggal di mana. Itu Pak. Maka mereka titipkan tempayan dan tebu. Bagaimana perasaan Bapak itu ya, saya tidak tahu, adik-adik juga tidak tahu. Mari, siapa lebih dulu? Baik, terima kasih kesempatan ini. Adil Kak Dalino Wacuran Kak Saruga Basingat Kasibata. Itu radio katanya itu. Karena kita tinggal di ranah muara ini, ada satu lagi. Yahrina Bukoyo Tompok Meroto. Yang saya hormati para hadirin sekalian, keluarga besar masyarakat adat. Terus terang, ya, saya juga mudah terharu orangnya. Hal-hal yang sedimentir saya mudah tersentuh begitu. Apalagi yang menyangkut harkat dan martabat masyarakat adat. Saya dan teman-teman dipercayakan untuk mengayomi, membimbing, melindungi masyarakat adat ini sejak tanggal 19 Maret yang lalu. Memang belum banyak yang bisa saya buat, tetapi saya bertekad selama saya masih dipercaya, saya akan buat yang terbaik. Saya dulunya orang lapangan, orang penyuluh dia dulu. 36 tahun saya sebagai penyuluh. Berkecimpung di masyarakat paling bawah, di grassroots saya berkecimpung. Saya tahu persis bagaimana kondisi masyarakat adat yang hidup di masyarakat adat saya ini.
banyak hal-hal yang membuat saya terenyuh. Banyak hal-hal yang membuat saya prihatin. Banyak hal-hal yang membuat saya marah. Tetapi apa daya, kemarahan itu tidak didengar. Bahkan ditutup rapat-rapat oleh, maaf saja, oleh orang-orang yang sangat berkompetensi untuk melindungi masyarakat ini. Lajunya pembangunan tidak bisa kita tolak. Harus informasi, tidak ada ruang dan waktu. Kita masyarakat adat tidak bisa menolak itu. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Namun, ingat, kita dikatakan masyarakat adat. Ya, kalau di Indonesia itu banyak masyarakat adat, bukan hanya Dayak. Madura punya, orang Sunda punya, orang Jawa punya, orang suku-suku lain punya masyarakat adat. Yang kearifan lokalnya berbeda-beda. Makanya kita dibilang masyarakat adat. Kalau kita tinggal di Amerika, tidak ada masyarakat adat di Amerika. Paling-paling mereka kalau mau bersyukur itu ada hari Thanksgiving itu aja. Ucapan syukur terima kasih buat Tuhan. Nah, kita masyarakat adat, khususnya Dayak ini, coba ada dilihat. Apa yang terjadi di sekitar kita? Sadar nggak kita? Kita secara tidak sadar, kita sendiri juga ikut menggerus kearifan lokal yang ada. Jelas. Kalau saya tanya sekarang, saya contoh kecil saja lah, masalah kesenian saja lah. Orang lebih kenal keroket tempel daripada jonggan dan kondan. Ya? Ya kan? Coba kalau keroket tempel, semua tahu, anak sebesarnya tahu, cucu saya tahu tuh. Kalau dengar musik langsung joget. Tetapi namanya kondan, jonggan sudah hilang. Ya kan? Kenapa bisa tergerus? Yang salah siapa? Ya, yang salah kita. Kita sendiri yang mengatasnamakan orang Dayak yang punya kearifan lokal yang sangat indah ini, tidak mau peduli lagi. Ya, tidak mau peduli lagi terhadap kearifan lokal yang kita miliki. Ini contoh kecil. Belum hal-hal lain. Terus terang saya informasikan, saya ini sedang berperang untuk melawan ketidakadilan. Terus terang nih, Pak Rudir. Saya sedang berperang dengan kawan-kawan melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan dalam hal bagaimana menegakkan hukum adat ini. Hukum adat itu merupakan warisan lokal. Ada statementnya sangat menyakitkan dan menyinggung perasaan saya sampai hari ini. Bahwa hukum adat itu tidak membuat efek jerak. Hukum adat itu pokoknya konotasinya pengen makan babi. Yang disampaikan oleh orang yang datang di sini mencari kekayaan. Ini fakta. Mereka datang nyebrang ke sini. Waktu datang, Temenggungnya udah sakit terkapar pun mereka datang. Mana Pak Temenggung ya? Saya mau minta tanah nih. Minta tanah. Karena tanah kita nak oleh. Mereka datang. Temenggung yang sakit, tua renta didatangi. Setelah mereka sudah mulai mencancapkan kukunya, apa yang terjadi? Tidak usahkan Temenggung. Pemimpin formal kita saja tidak mereka hargai. Apalagi pemimpin informal. Pemangku adat tidak mereka hargai. Seakan-akan bahwa mereka datang itu orang yang paling super. Ini kita tidak sadar. Saya tidak menghasut lah ini. Mari kita pikirkan itu. Dan untuk menegakkan kearifan lokal ini tidak gampang. Perlu kerjasama dan kebersamaan di dalamnya. Tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya sekedar teori-teori yang indah-indah. Implementasinya seperti apapun. Itu yang penting. Tarian. Orang lebih lihat breakdance.
daripada tari adat. Memang tari adat itu kalau dilihat membosankan kalau orang nggak paham. Kok gitu aja gayanya kan gitu ya. Ya itu kearifan lokal yang harus kita lestarikan dan tumbuh kembangkan mengikuti arus zaman. Yang penting lagi bahwa generasi muda sekarang harus cerdas. Bukan hanya keras, tapi cerdas. Kalau keras, hancur kita. Tapi kalau cerdas, saya yakin tidak hancur. Kita harus bisa mengimbangi orang-orang yang cerdas di kita, yang punya kemampuan dari aspek finansial, dari aspek backing dan sebagainya. Banyak mereka. Dan selalu itu diterapkan. Saya sudah mengejala itu. Maka saya katakan kebetulan saya waktu itu sama Pak Dr. Andes Yosef hadir ke Semayang, diundang oleh desa dalam rangka penguatan kelembagaan adat. Saya semangatnya bukan main, semangat 45. Jalan yang jelek itu saya anggap udah jalan aspal semua. Semangat saya. Apa? Ini saya tunggu-tunggu selama ini. Yang berbau, ini yang saya tunggu selama ini. Saya sampaikan kepada para orang-orang tua kita. Wah, mereka itu adalah pejabat yang sangat penting di desanya itu. Pemangku adat itu adalah pejabat yang paling hebat. Bayangkan saja Temenggung itu. Ya, posisi sangat penting. Menyidik, menuntut, memutuskan bisa. Kalau di pemerintah, beda-beda tuh. Yang nyidik polisi, yang menuntut jaksa, yang memutuskan hakim. Ini Temenggung dirangkap sama Temenggung, sama Pate, sama pengurus, enggak bergaji lagi, tidak ada gajinya. Toh mereka masih eksis tegak berdiri, mempertahankan ini. Nah kita sebagai masyarakat adat harus ikut mempertahankan ini. Maka saya bilang, jangan kita melihat keluar, mari kita introspeksi, mari kita mawas diri. Apakah saya sudah bersikap seperti apa yang diharapkan oleh para leluhur kita? Saya rasa jujur, saya rasa belum. Banyak godaan kita dapatkan. Banyak hal-hal yang menggiurkan secara duniawi, sehingga kita menghalalkan segala cara, menggadaikan harkat dan martabat kita demi uang, demi harta. Jangan mimpi generasi yang akan datang itu akan lebih hebat daripada generasi sekarang. Kalau generasi sekarang tidak mulai berbuat untuk yang terbaik kepada mereka. Mari kita berkorban untuk mereka. Jangan mereka kita korbankan. Ya, kalau kita sekarang seenaknya, kita mengorbankan generasi muda. Yakin saya pada limit tertentu, pada saat nanti generasi tertentu hilang itu. Kalau adat sudah tidak ada lagi, rukun adat tidak ada lagi, otomatis daya itu hilang. Apalagi rumah betang udah hilang itu, nggak jelas lagi, udah tidak ada. Itu identitas kita. Maka dari itu, mari generasi muda yang sudah sini, adik-adik yang pintar ini, ya mari support orang-orang tua. Orang tua itu bukan dewa. Orang-orang tua bukan segala tahu. Memang banyak makan garam sih. Karena zaman susah tuh banyaknya makan garam aja, nasi sama garam aja, sekolah cukup. Kayak Pak Paulus nih. Beliau ini sekolah, hanya nasi dibungkus, kasih garam, pergi sekolah, selesai. Iya nasi tungkus, ingat saya. Tanya ibu-ibu yang di depan itu, ya Bu ya? Iya, sekolah dulu pakai nasi bungkus, kasih garam. Berangkat mereka dengan gagah perkasanya. Jadi mereka banyak makan garam memang betul. Tetapi mereka juga perlu kita informasikan, beritahukan. Yang penting caranya ya yang santun gitulah. Nama orang tua ini kan kadang-kadang kan ya itu tadi dia ingin bahwa aktualisasi dirinya itu perlu dihargai, itu situ. Jadi saya sepakat di tempayan ini memang mau saya pegang betul-betul tempayan itu. Lama saya 5 tahun ini masih dipercaya kalau saya diberi kesehatan lahir dan batin oleh Tuhan. Amin. Saya pegang undang-undang itu akan menghadapi. Ini boleh Anda catat, boleh Anda ingat. Saya dan kawan-kawan sudah sepakat untuk mempertahankan harkat dan martabat daya ini supaya hidup kembali bahkan berkembang. Bukan hanya adat, tapi rukun adat, seni tari dan sebagainya. Nah, sebentar lagi barangkali kami ada momen gawai dayak di kecamatan. Memang kita poles untuk mengangkat kehidupan rohani, walaupun dengan cara kita, karena bagaimanapun
unsur keuangan juga sangat menentukan. Tapi kita sudah mulai menggalang persaudaraan dengan melalui mungut beras dari rumah ke rumah itu. Nilainya tidak seberapa, satu dusun kita minta uang 100.000, beras 10 kilo, pulut 4 kilo, satu dusun tuh. Nilainya kecil, satu orang aja bisa yang bayar. Tetapi bukan nilai nominalnya, bukan nilai uangnya yang kita ingin membangkitkan kebersamaan ini. Bahwa orang Dayak itu punya kearifan lokal yang sekarang juga hampir hilang juga. Jimpitan itu, nyumbang beras cuma sesendoknya berapa. Ini kebersamaan yang mau kita bangun sekarang, mau kita mulai sekarang. Sehingga apapun yang kita hadapi, kalau kita kerjasama dan ada kebersamaan, rasa memiliki kita ini tumbuh kuat, saya yakin tidak ada yang bisa. Jadi kita terima kasih lah tepuk tangan untuk John dan kawan-kawan ini lah ya. Ya, John ini, beliau ini orang Kapuasulu. Beliau ini sudah tahu lah ya dari Polres. Memperhatikan, kok orang Dayak sendiri tidak perhatikan ini kok aneh gitu. Mestinya orang Dayak harus dibikin terdepan di tempat yang lain. Tapi kita terima kasih sekali lagi karena kita ini ingin Babu Mirror TV ini kembali semarak. Cuma saya sarankan nanti kalau di sini Bruder, karena saya lihat dengan maraknya tanaman sawit banyak tumbuhan endemik yang hilang, ya. Kedumpai sudah hilang, ya. Tampuy sudah samar-samar, ya. Banyak. Barangkali saya punya obsesi seperti itu. Cuma karena rumah betang ini masih kondisinya belum baik benar, saya punya obsesi paling tidak ada miniatur. Tanaman lokal itu, endemik Kalimantan yang sudah punah dengan tumbuhnya buah sawit ini tadi, kita ambil, kita pindahkan satu tempat, ya. Kita tanam, ini namanya apa, ini namanya, supaya nanti anak cucu kita nanti melihat, oh ini yang namanya kedumpai, ini yang namanya kawai, ini yang namanya kerojat, ini yang namanya peluntan, ini yang namanya nenek. Kalau kita buat miniaturnya, saya yakin satu saat kita kalau mau lihat kedumpai pergi ke Mekarsari. Mekarsari itu lengkap, semua tanaman seluruh Indonesia ada, dari luar negeri Afrika ada. Memang hebat Pak Arto itu. 240 hektar lahan itu tidak boleh bebas dari pembangunan yang bersifat lain. Itu jadi aset wisata. Kebetulan saya beruntung bisa ke sana melihat. Nah, kita bisa bikin, walau bukan sekarang kita atur, saya rasa bisa. Ya, banyak jengkol, jangan remeh. Nilai ekonominya tinggi sekarang. Memang kalau makan jengkol ya, ini jangan di WC lah, di hutan sana jauh-jauh. Ya, tahu. Ya kan? Mentawa itu bawa satu karung. Bukan orang Dayak aja yang makan, orang Jawa pun senang makannya sekarang. Nilai ekonominya tinggi. Satu biji itu 5.000, bayangkan besar ini. Yang nanam tompo, yang nanamnya Tuhan, itu bukan kita. Terima kasihlah kita kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang diberikan Tuhan kepada kita, yang seharusnya kita jaga, kita rawat. Selama ini kita tinggalkan. Coba kita mulai dari sekarang, ya. Kita tanam. Saya rasa bisa dalam miniatur kita tanam. Mungkin ada lokasi khusus gini kalau ada tanah. Ya, kita tanamlah ini tadi. Anak-anak pulang sekolah tolong bawa tampang ini. Saya yakin kalau kita rawat itu akan menjadi sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita ke depan. Jadi mungkin itu banyak sebenarnya. Kalau penyuluh nih ngomong seminggu pun mampu. Banyak sebenarnya. Namun pada intinya bahwa apa yang dikatakan tadi saya sudah maknai semua. Mau bersih kemana? Intinya pertahankanlah Ibu Pertiwi itu terhadap perkembangan zaman yang ada. Kita tidak bisa menolak perkembangan zaman, tetapi kita harus arif mensikapi perkembangan zaman itu sehingga kita tidak tergerus, sehingga kita tidak tersisihkan, ya, dari tanah bumi kita sendiri. Saya rasa demikian. Lebih kurang saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada. Terima kasih Pak. Ya. Saya kira apa yang dikatakan Bapak tadi benar, mereka ini juga banyak makan garam. Di kuliah itu ya mampunya cuma garam ya oke lah. Saya juga mengerti banyak makan garam. Maka kalau mukanya mengkerut itu kelebihan. Saya kira apa yang diutarakan Bapak tadi memang yang terpenting itu membangun kebersamaan. Maka sekarang adik-adik sudah mulai dengar kan? Sudah. Apa yang saya buat di sana itu bukan sekedar buat.
nilai terpenting bahwa kita kembali kebudayaan kita, adat kebiasaan kita, hidup bersama. Kau dari Sanggo, kau dari Ketapang, kau dari mana? Bukan itu saya perhitungkan. Kita Dayak ya satu. Maka saya gabungkan peduli. Itu maksudnya. Jadi pendidikan itu mahal, Pak. Dan kami memulai bukan dengan uang, Pak. Bude John sampai jual karet segala macam untuk siap menerima kami. Tidak ada uang, Pak. Berjuang dengan karet yang ada ini. Tadi pagi saya juga minta Bude Aceh karena Bude Aceh yang meneruskan. Sudah panen, datang saja, kau lihat saja. Kemudian mereka yang datang ini juga, saya juga berjuang begitu. Kumpul beras. Kumpul, Pak. Kami masih jalankan dari unit per orang, sumbang berapa. Semampunya saya bilang. Karena untuk perut kita juga. Lalu di kebun, saya juga ambil sayur. Nah, kalau kita sumbang sedikit demi sedikit, lalu jadi banyak, tidak perlu duit. Tidak perlu duit. Persoalan kita sekarang selalu duit, selalu mandek. Tidak bisa. Manusia diukur dengan duit. Maka tadi kami menampilkan perang. Karena duit orang langsung bisa membunuh. Sekarang hanya duit, 1 lembar bisa berbunuh. Manusia murah, Pak. Murah. Padahal minggu lalu saya ajak mereka ini, manusia itu berharga. Tuhan menciptakan kita itu berharga. Kita wajah Allah. Kau membunuh manusia, membunuh Allah. Termasuk ibu bumi yang kita bunuh ini. Maka di situ. Jadi tadi sudah dengar bagaimana harapan tadi. Nanti kita akan tanya jawab. Berikut. Bapak ini pegang tebu dari tadi. Kenapa tidak dimakan, Pak? Baik, Pak. Ini tebu ini. Saya kira ini yang lebih manis yang kita tunggu. Karena ini tebu setetes manis tebu ini. Tinggal ini, Pak. Tinggal ini, Pak. Tidak ada yang lain. Kita mengharapkan Bude John tanam itu kalau hidup. Kalau tidak, tinggal ini yang anak-anak titipkan. Adik-adik kita. Ya. Inilah yang adik-adik itu. Artinya bahasa simbol dari tebu kemanisan ini di bumi yang kita banggakan dan lagu tanah air itu tadi. Tinggal ini. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu pikir tinggal berapa yang ada. Dan mereka ini pergi merantau, belajar di sana. Ketemu segala macam ilmu tadi dalam perang. Bermacam-macam dimasuki. Dan mereka pulang tinggal ini. Masih adakah ini kalau mereka pulang? Nah, ini yang menjawab Bapak. Terima kasih, Der. Adil Katalino, Baca Roming ke surga, Basengat Kaju Batam. Arus. Asalnya hidup. Woi. Nah, Bupoyo Tompo Ngoroto. Ini nampak bukan dari Kembayang. Berbagai kabupaten. Ya. Jadi Yahrina Bupoyo itu artinya kita berusaha, bekerja, Tuhan menyertai kita. Amin. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, Ketua PAD Kecamatan Kembayang yang saya hormati, Buder, Sister tidak hadir, Bapak Camat dari Tikung dan Kembayang, yang saya hormati, para guru yang hadir di sini, dan para tokoh masyarakat. Saya tidak bisa sebut satu persatu di sini. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita sudah menyaksikan pentas